mungkin hari ini hari kita lihat sebagai hari yang jahat, kita lihat juga, kita merasa bahwa Tuhan memang sudah dekat, sangat dekat, teramat dekat. Jadi Tuhan akan segera datang, maka kita perlu untuk mempersiapkan diri kita. Ya, saya pun begitu. Saya demikian, saya mau berusaha sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan berikan. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, terbukti kita masih mau datang beribadah, masih mau memuji Tuhan, ya sekalipun lewat online. Tapi ini kita mempergunakan waktu luang, ya kan, membawa daripada kita cuman nonton film, nonton apa, tapi kita beribadah. Ini satu bukti bahwa kita memang mencintai Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca pada sore hari ini, ya saya memberikan tema, dan tema ini saya sudah susun dari minggu yang lalu, dan minta maaf karena di hari yang lalu sebenarnya jadwal saya hari Selasa, tapi karena ada sesuatu dan lain hal, tapi saya dapat melayani, tapi Tuhan berikan saya waktu, Tuhan berikan saya kesempatan untuk menebus itu, ya supaya saya nggak mau kecolongan waktu saya ini. Saya ketika diberikan kesempatan, saya nggak mau sia-siakan. Karena saya tahu ketika Tuhan berikan kesempatan, Tuhan punya berkat buat saya. Saya mau tangkap itu. Saya nggak mau terlewatkan. Ya, dan yang telah saya susun pada firman Tuhan yang telah khotbah yang saya susun dari minggu lalu itu, Yesus tetap relevan, ya. Dan ada di Ibrani 13 ayat 8. Sebenarnya firman Tuhan ini haruslah kita baca semuanya, kita harus baca full, tapi karena dalam khotbah ini saya hanya menentukan satu khotbah tekstual, jadi saya hanya highlight satu ayat di sini, tapi ini masih berkaitan dengan konteks semuanya. Jadi jangan takut, ini saya nggak ngasal-ngasal, saya nggak ngarang, nggak nyomot ayat sembarang, nggak gitu. Tapi ini masih berkaitan dengan konteksnya, yaitu di Ibrani 13 ayat 8. Ya, Bapak Ibu yang membawa Alkitab, ya saya mau baca. Ya, saya baca karena cuma satu ayat, yaitu ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan ini sudah sering sekali kita baca, ya kan? Sudah sering sekali kita dengarkan ini, dan ya ini bahkan ini seringkali kita sampaikan dalam doa kita, ya. Dan tema saya ini Yesus tetap relevan, jadi tetap cocok, atau tetap nyambung dengan kehidupan kita saat ini, ya. Yesus tetap sama, baik kemarin, sekarang maupun selama-lamanya, ya. Bapak Ibu, kita ini hidup di dunia yang berubah-berubah, ya kan? Berubah, semuanya berubah, ya. Teknologi berubah, ya. Kalau dulu kalau ibadah itu harus pergi, bahkan jalan kadang dari satu kampung ke kampung lain, atau satu daerah. Dulu kami kalau beribadah itu karena kolom kami atau rayon kami itu ada yang tinggalnya di atas bukit, ada yang jadi kami naik ke atas bukit gitu. Jadi kalau hujan becek-becek sambil angkat-angkat sepatu kami, ya angkat-angkat ya sepatu lah. Jadi kami selalu bawa sendal, dan itulah effort kami untuk beribadah, ya. Jadi dan ibadah itu nggak seperti sekarang, ya, karena teknologi kita makin berkembang, nggak bisa ibadah sebanyak ini, ya. Paling seminggu itu 3-4 kali lah. Tapi kalau sekarang satu hari itu bisa 7 kali, bisa 10 kali juga kalau mau, ya. Karena ada selalu ibadah, kita bisa juga nonton secara live, ya kan, di YouTube ada, di Zoom ada, ya. Begitu banyaknya kesempatan kita untuk beribadah, ya. Ilmu pengetahuan makin maju juga, ya. Dulu kita banyak nggak gitu ngerti, mesti untuk belajar saja firman Tuhan atau belajar ilmu teologi kita butuh buku besar-besar, gede-gede banyak. Untuk cari informasi butuh berhari-hari. Sekarang apa? Kita tinggal pakai Google, bisa. Tinggal kalau mau cek apa artinya relevan, ya tinggal cari, ya kan. Nggak susah sekarang. Untuk cari bahan khotbah juga kita nggak susah. Kita sudah ada outline-nya, tinggal kita yang kembangkan menurut dengan pengetahuan yang Tuhan berikan buat kita. Ya, jadi itu tetap berbeda. Sekarang dulu ya beda, ya. Jangan lupa juga perasaan orang bahkan bisa berubah, iya kan? Dulu orang masih waktu ketemu suami istri pacaran masih akrab sekali, masih wah semua indah. Tapi
dengan waktu yang berjalan nggak bisa dipungkiri. Kadang ada rasa gimana ya, udah karena mungkin hari-hari ketemu. Ya, jadi itulah gunanya kita mengandalkan Tuhan, ya kan? Karena kita tahu kalau kita sebagai orang Kristen, apalagi kita semua kan yang sudah berkhotbah ya, kita tahu kita harus hidup berdasarkan apa kata firman Tuhan, ya kan? Melakukan apa yang Tuhan mau, bukan seperti ego kita yang kita mau. Ya itulah, berubah terus, nggak ada yang itu. Cara pikir orang saja berubah. Dulu kemarin dia bisa bilang ya, besok dia bisa bilang enggak. Tapi firman Tuhan berkata, Yesus Kristus tetap sama. Artinya luar biasa, kita memiliki Kristus yang dapat dipercaya sepenuhnya. Nggak ada embel-embel. Ya, Yesus nggak berubah dalam pribadinya, dalam sifatnya, dalam kuasanya, dalam kasihnya, janji-janjinya tidak berubah. Kalau dia setia dulu, maka dia juga setia sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, dalam ayat 1 ayat ini, saya mau menjabarkan beberapa makna penting ya, dari ayat ini, yaitu Yesus tetap sama. Mengapa itu relevan bagi hidup manusia? Ya, kalau orang mau bilang kan, ini klasik sekali, semua juga udah tahu. Ya, memang firman Tuhan ini kita udah tahu, tapi melakukannya ya kan, kita memang perlu perlu giat gitu. Perlu ada orang yang mengingatkan, ingat ya kan. Jadi kalau bang firman Tuhan semua kita tahu ya. Ya, tapi ya inilah, untuk itulah kita saling mengingatkan dalam ibadah ini. Ya, Yesus tetap sama. Mengapa itu relevan bagi kehidupan hidup manusia? Ya, pertama, Yesus tetap sama dalam karakternya. Ya, apa sih yang sama? Karakternya. Ya, karakter yang apa? Kasihnya itu tak berubah. Kekudusannya tak berubah. Kebenarannya tidak berubah. Ya, dan kasihnya tidak berubah itu apa sih artinya? Ya, banyak kasih manusia itu bersyarat. Ya, kalau kamu baik, saya baik. Ya, kalau menguntungkan saya mau dekat dengan kamu. Ya, kalau dekat, ya kalau orang yang berhasil itu banyak yang mendekat. Kalau kita gagal, memang banyak orang yang meninggalkan seakan-akan ya, kita juga nggak boleh menghakimi. Tapi kasih Kristus nggak seperti itu. Kalau dulu Yesus juga ya, menerima seorang pemungut cukai, bahkan Lewi sampai menjadi rasulnya, menjadi muridnya. Ya, Tuhan juga menerima perempuan yang berdosa itu. Asal dengan catatan apa? Pergi dan jangan berbuat dosa lagi, ya kan? Ya, ada orang yang ditolak masyarakat. Tapi waktu itu ada orang yang ditolak masyarakat, Tuhan terima. Nah, berarti sampai hari ini pun dia masih tetap sama, pribadinya yang sama, karakternya tetap sama. Nah, apa relevansinya bagi kita? Ya, ketika kasihnya tak berubah. Ya, Bapak Ibu sekalian, ketika mungkin dunia menolak kita, kalau dulu kita banyak-banyak duit, banyak yang deketin gitu. Sekarang teman-teman udah banyak yang mulai menjauhkan diri. Ya nggak salah juga, memang begitu. Makanya kita juga harus jadi orang yang berhasil. Bukan berarti dalam hasil materi aja, nggak demikian. Memang udah gitu, kita juga kan nggak mau bergaul dengan orang yang gagal dalam pengertian gagal moral, bukan berarti juga gagal secara finansial, enggak kan? Ya kita juga kan begitu, kita juga nggak mau bergaul dengan orang yang ya gagal secara sifat atau apalah karakternya, iya kan? Ya memang kalau orang gagal itu sering ditolak. Nah, ya Bapak Ibu, ketika memang dunia di lain pihak, ketika dunia menolak kita, ketika kita merasa memang kita gagal, tapi kita punya Tuhan kan? Kita gagal dalam pengertian apa? Kita seringkali juga masih jatuh, bangun dalam dosa, padahal kita sudah hidup dalam keselamatan itu. Apakah kita nggak berdosa? Siapa bilang? Ketika kita juga punya negative thinking sama orang lain, kita juga berdosa. Mengata-ngatai orang lain kan kita berdosa juga. Ya kan? Bahkan hari-hari ini miris. Banyak hamba-hamba Tuhan yang nggak jaga kekudusan. Memang nyata-nyata nggak jaga kekudusan. Hamba-hamba Tuhan masih suka merokok, masih ada yang bahkan suka mabuk-mabukan, masih suka minum alkohol. Katanya sedikit aja. Ya sedikit aja nggak apa-apa, sloki aja kok, nggak bikin mabuk. Ya Tuhan Yesus juga dulu hidup minum anggur kok. Ya pakai bahasa, pakai itu seperti itu untuk supaya disahkan lah apa yang dia lakukan. Padahal nggak demikian. Tetap itu dosa juga, iya kan? Tetap itu dosa. Tapi ya ketika kita menyadari itu, oh Tuhan saya udah berlaku nggak benar, sudah kata-kata saya kasar sama orang, saya udah menghakimi orang lain. Ya firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita,
maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita. Ya kan, firman Tuhan berkata demikian. Ya, jadi Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang datang kepadaku, tidak akan kubuang. Ya, itulah relevansinya, dan kekudusannya juga tidak berubah. Bapak Ibu, Tuhan tetap kudus dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Ia tidak bisa kompromi dengan dosa. Ya, saya katakan tadi, ada hamba Tuhan yang masih, ya gitu, hamba Tuhan yang masih dua. Jangan hamba Tuhan juga, jemaat juga demikian. Bukan cuma hamba Tuhan. Ya, ada anak-anak Tuhan yang lain atau jemaat Tuhan udah Kristen tapi percaya jimat juga. Masih banyak demikian. Masih percaya bahwa wah dia masih percaya kayak gitu, kayak disantet atau apa. Banyak yang saya alami dengan demikian. Hari ini, pagi ini dia berdoa, malam dia siram garam tempatnya, tempat rumahnya disiram garam. Apakah itu mengandalkan Tuhan? Ya enggak kan? Ya. Dan Yesus mengasihi manusia, tapi ia tidak berkompromi dengan dosa. Apakah itu dosa? Jelas itu dosa. Karena kita menduakan Tuhan. Ya, itu bahasanya itu sinkritisme. Jadi kita masih melakukan kewajiban kita. Kita menjadi orang Kristen, tapi masih juga percaya hal-hal yang tahayul begitu. Masih masih mengikuti tradisi-tradisi nenek moyang dulu. Pagi-pagi kalau cicak berbunyi gitu kan, pas mau keluar, oh jangan dulu keluar, nanti kamu kena sial. Padahal ya itu mengecewakan Tuhan. Jelas itu nggak benar. Itu bukan yang Tuhan suka, Tuhan kehendaki. Itu karena itu bukan kata firman Tuhan. Yang bukan kata firman Tuhan itu tetap salah. Masa gara-gara cicak terus kita bisa menghalangi kita untuk berjalan, ya kan? Kan banyak kan begitu kalau dulu. Kalau lagi di muka jalan terus bunyi cicak, nggak mau lewat, nggak mau keluar, katanya sial gitu. Ya nggak demikian. Karena itu bukan kata firman Tuhan. Nah itulah, kita nggak bisa berkompromi dengan dosa. Ya dosa kita anggap biasa. Merokok anggap biasa. Minum-minum sedikit kok. Ya berlaku kasar atau mulut kasar. Memang hidupnya, memang dia dari dulu kasar. Memang mulutnya itu kasar dari dulu. Memang udah tabiatnya. Nggak bisa demikian. Kita harus melihat contoh teladan Yesus, ya kan? Kan Tuhan standarnya, yang bukan dialah role model kita yang harus kita taati ya. Tuhan itu ramah, Tuhan itu penuh kasih. Harus demikian dengan kita. Ya kalau kita dulu memang bolehlah kasar dulu, tapi ketika kita sungguh-sungguh kita mengenal Tuhan, sudahlah stop demikian. Nggak bisa lagi kita seperti itu. Wah mulutnya kasar tapi hatinya baik. Betul, banyak yang bilang begitu. Tapi kan apa yang keluar dari mulut itu sebenarnya meluap dari hati. Ya, adalah lebih baik, alangkah lebih baik punya hati yang baik, perkataan juga yang baik, ya kan? Ya, karakter Kristus itu tetap kudus. Ya, ketika dia menyembuhkan orang, ketika dia mengampuni, memang Tuhan mengampuni, tapi Tuhan berkata, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Ya kan, enggak boleh berbuat dosa lagi. Ya kan, kita jangan, wah enak kan hidup dikasih karunia. Sekarang lagi dikasih karunia kan bisa minta ampun nanti. Kalau minta ampun, kalau bersalah, berdosa kan minta ampun lagi. Jadi berbuat lagi, itu udah planning lah, udah rencana. Nggak bisa demikian, kita nggak bisa berencana begitu. Tapi bagaimana kalau memang kebetulan jatuh ya, mungkin kebetulan tanpa sengaja gitu. Mungkin itu adalah cerita yang berbeda lagi ya. Kita nggak akan nggak sengaja berbuat lagi. Ya Tuhan itu adil dan baik. Ya, ketika kita mengaku dosa kita, firman Tuhan berkatakan tadi, Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan. Asal jangan kita terlalu keenakan dengan dosa, kan karena kasih karunia. Lama-lama kita akan jadi orang bebal, jadi kebal gitu. Akhirnya dosa kita udah nggak rasa sebagai dosa lagi. Ya kemudian apa yang nggak berubah? Kebenarannya itu nggak berubah. Ya orang punya opini, pendapat yang berbeda-beda, punya dulu sekarang beda. Bahkan orang yang mengerikan lagi sekarang, ketika orang mengatakan, wah saya mendapatkan penglihatan, kayaknya udah bernubuat. Ada banyak hamba Tuhan sekarang demikian. Bernubuat, Roh Kudus mengatakan kepada saya bahwa tahun depan akan terjadi begini-begini. Terus nggak terjadi. Apakah itu Roh Kudus? Enggak, jelas. Kalau Roh Kudus itu, apa yang dikatakan, itu pasti terjadi. Ciri-ciri atau tanda-tanda Roh Kudus, bukan Roh Kudus. Atau nabi palsu, adalah nubuatnya nak digenapi. Ya, saya dulu pernah dapat pengajaran demikian. Katanya gini, dulu kan saya nggak gitu ngerti, jadi saya iya aja. Katanya kalau nubuat dulu dan sekarang itu berbeda. Kalau nubuat dulu itu pasti terjadi. Kalau nubuat sekarang bisa terjadi, bisa juga enggak. Ya makanya banyak kan hamba Tuhan yang ketika mereka bernubuat nggak terjadi.
Ya, nggak bisa demikian karena Roh Kudus itu tetap sama dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Apa yang dia firmankan itu terjadi. Dan kalau nggak terjadi, ya tanda tanya buat kita. Mungkin itu cuma suara hatinya sendiri. Ya, yang berhati-hati kita yang mengeluarkan kata-kata bahwa itu dari Roh Kudus. Kayak fitnah nanti Roh Kudus. Nanti kayak kita memfitnah Roh Kudus. Orang Roh Kudus nggak bilang kok cepat sekali kita langsung mengasumsikan itu suara Roh Kudus. Dari mana kita tahu itu memang Roh Kudus? Mungkin hati kita aja memang hati yang baik, yang punya emosi yang baik, ya kan? Kita ingin bernubuat buat orang itu akan sembuh, tapi ternyata nggak sembuh. Jadi hati-hati dalam cara kita berbicara. Saya pun lebih hati-hati sekarang dalam berbicara. Saya nggak mau bilang kata Roh Kudus atau apa, ya bisa jadi karena hati saya yang bilang, ya kan? Karena iman saya mungkin saya ingin orang itu sembuh, ya kan? Jadi itulah hati-hati kita. Ya, itulah orang bisa berubah, opini bisa berubah, tapi Kristus itu firman Tuhan tetap sama. Karena firman Tuhan berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kebenaran Tuhan Yesus tidak mengikuti budaya. Kalau dulu begini, bisa berubah begini. Enggak demikian. Ya, karena ia adalah sumber kebenarannya. Di tengah dunia ini yang begitu membingungkan, satu bilang ini A, ini bilang B. Ya, kita itu perlu dasar yang tetap. Kita perlu patokan yang tetap. Karena motivasi satu bilang begini, boleh white lies. Ya, ada kan yang bilang, oh kalau dusta putih bolehlah, asal itu untuk kebaikan, nggak apa-apa. Ini nggak demikian. Kita harus lihat apa kata Alkitab. Kalau kita berkata, haruslah engkau katakan ya, kalau ya, tidak. Kalau tidak, di luar itu dosa, itu salah. Nah, Tuhan itu, Yesus Kristus itu, dia arah bagi yang tersesat. Ya, dia terang bagi kegelapan, karena dia berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran. Ya, dia adalah pegangan kita, pedoman kita. Ketika kita dengar kata ini berkata A, ini bilang B, kembali lagi ke Alkitab. Kembali apa kata firman Tuhan? Karena Yesus itu tidak berubah. Dia nggak plan. Kalau dulu mungkin dia bilang nggak boleh membunuh. Siapa tahu sekarang bisa. Dulu dia katakan nggak boleh mencuri. Mungkin sekarang bisa. Nggak demikian. Karena firman Tuhan tetap sama. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Yesus tidak berubah. Ya. Bapak Ibu, kemudian Yesus tetap sama, yaitu mengapa itu relevan bagi kehidupan manusia itu Injilnya tidak berubah, firman Tuhan tidak berubah. Ya, firman Tuhan Tuhan berkata bahwa ya ayat 9-nya itu berkata, jadi tadi ayat 8, kalau ayat 9 berkata, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Ya. Jangan kamu, karena Injilnya tetap sama. Jangan kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, serupa tapi tak sama. Ya, doktrin kita, dogma kita tetap satu. Ya, kita sekalipun di beda-beda denominasi, dogma kita satu. Yesus itu adalah Tuhan. Injil ini kebenaran. Ya, sola scriptura. Ketika kita mau cari pedoman, mau cari apa yang dikatakan firman, apa yang dikatakan Tuhan, kita lihat apa kata firman. Baca Alkitab, tidak berubah. Ya, kita berubah itu. Jadi kalau orang mulai berbicara di luar konteks Alkitab, ya memang mereka juga pakai ayat Alkitab sih sebenarnya. Tapi bahkan ada ayat-ayat Alkitab yang dipelintir gitu. Jadi kita mesti hati-hati dalam mendengarkan. Tidak semua khotbah itu benar, apalagi sudah menyangkut doktrin pengajaran. Kita perlu hati-hati, perlu waspada. Ya, kita perlu sangat-sangat hati-hati. Ya, karena orang penafsiran itu bisa berbeda-beda. Yang paling penting, jangan pernah mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus itu ketika datang ke dunia, dia adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Dia harus menjadi manusia untuk menebus dosa kita, menggantikan kita. Dan dia harus Allah, karena hanya Allah yang tidak berdosa. Ya, kalau di luar itu ketika orang mengatakan bahwa Yesus cuma nabi, dia cuma rasul, dia cuma mengatakan pemberita pengajar gitu. Ya jangan, jelas itu bukan. Ya itu. Ya, Injil tidak berubah. Kembali lagi ke Alkitab. Apa yang dikatakan Injil? Karena itu kita harus sering-sering baca Alkitab tentu saja. Dan sekarang tidak susah membaca Alkitab. Baca Alkitab sekarang saja ada aplikasi. Lagi masa aja kita bisa baca Alkitab dengan pengertian mendengar, ya kan? Karena firman iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Ya, ada Bible audio yang kita bisa dengar. Lagi nyuci, kita bisa dengar Alkitab, baca. Kemudian nanti kita tinggal lihat lagi di Alkitab, di Bible-nya. Kalau ada yang matanya udah sakit, udah kurang apa kayak saya kan, kalau mau baca gini udah
kabur, ya sudah dengar kan. Nanti kita tinggal lihat lagi nanti setelah itu. Ya, baca Alkitab. Jadi ya sepanjang sejarah Bapak Ibu, manusia melahirkan pengertian atau penafsiran yang berbeda-beda. Ada filsafat baru, ideologi baru, wah tren-tren rohani baru, bahkan banyak sekali pengajaran-pengajaran baru. Banyak pengajaran-pengajaran yang bahkan ya sudah mulai nggak menyangkal Tritunggal, Allah Tritunggal. Ya, jadi mereka nggak mau menerima Bapa, Putra, Anak adalah pribadi yang berbeda tapi satu hakikat atau satu esensi. Ya, mereka banyak yang seperti itu. Ya, itu jelas kita nggak bisa kompromi dengan itu. Itu kita nggak boleh itu karena kita percaya Allah Tritunggal. Sekalipun kata Tritunggal tidak ada di Alkitab, ya. Tapi kan pengajarannya ada, sakramen. Sakramen itu juga nggak dituliskan dalam Alkitab, tapi pengajarannya ada kan. Nah, demikian. Jadi adanya tren-tren baru di TikTok atau di mana itu pengajaran-pengajaran yang cuma 1 menit itu kita mesti cross check lagi, mesti cek lagi karena Injil tetap sama, dia nggak berubah. Jadi, dan makanya kita harus tetap setia dengan gereja kita di mana kita bertumbuh di situ, ya. Karena hati-hati di luar pengajaran begitu, ya. Hati-hati saja, pokoknya kita mesti jaga. Makanya kita setia dengan di mana kita boleh jalan ke sana. Akhirnya kita dalam denominasi yang berbeda, ya kan? Kita tetap di dalam gereja, tapi bisa dong jalan-jalan sedikit kita dengar ilmu, boleh. Nah, tapi itulah hati-hati. Dan sebagai kita pengajar atau pendeta di dalam gereja, ya kita harusnya mengajarkan pengajaran yang benar, doktrin yang benar. Ya. Nah, dan ya jadi apa relevansinya bagi saat ini? Hati-hati Bapak Ibu, pengajaran-pengajaran seperti Saksi Yehova dan kawan-kawan yang dari Korea yang mengatakan Yesus bukan Tuhan lagi semarak di muka bumi. Di Manado banyak. Mereka itu jalan karena gereja mereka udah sah, memang bisa ada banyak tempat-tempat ibadah mereka. Makanya mereka datang ke rumah-rumah, ya kan. Kalau kita sebagai hamba Tuhan nggak kuat pengetahuannya, nggak kuat doktrinnya, nggak kuat pengajarannya, jemaat kita bisa pindah. Artinya bisa bisa nggak ikut Yesus lagi, bisa keluar dari pengajaran firman Tuhan yang benar, ya seperti itu. Ya, kemudian 3, kuasa Yesus tidak berkurang, ya. Mengapa itu tetap relevan dalam kehidupan kita, ya? Yesus sama baik kemarin, hari ini sampai selama-lamanya. Yesus yang bekerja di zaman Alkitab ini ketika dia menyembuhkan orang sakit, ya, membangkitkan orang lumpuh, ya, orang lumpuh berdiri, menenangkan badai dengan otoritasnya, melepaskan orang dari kuasa kegelapan, bahkan dia mengampuni dosa. Ya, luar biasa. Nggak ada manusia yang bisa mengampuni dosa, cuma Tuhan aja. Makanya kita selalu percaya, Tuhan itu pasti Allah. Pasti Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. Ya, dia menyelamatkan manusia. Ya, kalau dia dulu mengampuni dosa, sekarang juga demikian. Makanya kita masih dapat berharap, Tuhan sembuhkan saya dari sakit ini, sakit seperti Bu Meling itu saraf kejepit, dalam nama Tuhan Yesus. Kita masih ada harapan, masih bisa berharap karena dia sama kok dari dulu. Dia kuasanya sama seperti sekarang. Ya. Maka Tuhan berkata bahwa adalah lebih baik bagi aku untuk pergi supaya waktu ini kan kita bicara mengenai kenaikan. Adalah Tuhan balik ke surga supaya Roh Kudus bisa dicurahkan buat kita. Ya, dan kalau sudah ada Roh Kudus, bukankah itu lebih gampang lagi, lebih mudah? Kalau mungkin Yesus masih pribadi Yesus, ya dia nggak bisa ke Indonesia, dia nggak bisa ke dalam waktu yang sama. Tapi karena sekarang Roh Kudus ada, makanya di mana saja kita berada ada Roh Kudus di situ. Tinggal minta kok, nggak susah. Kalau dulu orang mau disembuhkan mesti kejar Yesus, Yerusalem, mesti di mana dia mengajar, kejar di situ. Ya, kalau sekarang nggak lagi, minta Tuhan, tinggal berdoa, ada Roh Kudus bersama dengan kita. Dan Roh Kudus itu adalah pribadi yang setia, pribadi yang senantiasa menginsafkan kita. Ya, anakku, kau akan kusembuhkan dan jangan berbuat dosa lagi. Kalau berbuat salah, jangan salah juga. Nggak semua juga penyakit itu disebabkan karena dosa, nggak ya. Saya nggak bilang demikian. Memang ada, firman Tuhan memang mencatat juga ada karena memang dosa. Ya, memang. Tapi banyak juga karena kelalaian kita. Udah tahu nggak boleh banyak makan gula. Ya, makan gula juga banyak ya. Otomatis ya kan dapat diabetes. Sudah tahu nggak boleh banyak makan garam, banyak daging-daging, ya kita banyak makan gitu ya. Kalau kena hipertensi atau kolesterol ya jangan salahkan Tuhan.
itu bukan berarti juga itu dosa. Tapi Tuhan itu tetap sama. Kuasanya tetap sama. Ya Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir, hidup yang kekal. Yesus kekal. Yesus tetap sama, yaitu kan katanya di firman Tuhan berkata, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Jadi Yesus itu kekal. Ia adalah pribadi yang kekal. Ia adalah Allah. Ya, kalau manusia lahir bertumbuh, menua lalu metong. Tapi Yesus itu melampaui waktu, ya. Jadi memang kita menyembah Allah yang memang Allah yang kekal, memang Allah sungguh-sungguh Allah. Yesus adalah sungguh-sungguh Allah karena ia adalah logosnya Allah, ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Yesus itu adalah Allah. Ya, ngarang ya. Yesus enggak diciptakan, ingat ya. Kalau bidat-bidat mengatakan kayak sekarang yang seperti saksi Yehova, dia hanya ciptaan tertinggi, dia hanya malaikat Mikael. Enggak. Sebab Yesus Kristus adalah logosnya Allah. Ya, yang bersama-sama dengan Allah, firman-Nya Allah yang bersama-sama dengan Allah. Ketika Allah nggak ada awal, nggak ada akhir, ya. Jadi dia tetap ada dari dulu, sekarang sampai lama-lamanya. Karena Tuhan berkata, ya seperti doanya kan, Tuhan, Bapa, biar aku kembali pada kemuliaanku yang telah kumiliki. Ya, Yesus kan datang ke dunia mengosongkan dirinya, ya dia merendahkan diri, ya untuk menjadi manusia supaya dapat menebus manusia. Ya, dan Yesus berkata, ya, akulah Alfa dan Omega. Dan mengapa kekekalan Yesus itu penting bagi kita? Apa relevannya? Nah, karena kalau Yesus hanya manusia biasa, dia hanya Tuhan, dia cuma nabi, ya, ia tidak akan dapat memberikan hidup yang kekal buat kita. Ya kan, tidak mungkin. Dan keselamatannya terbatas, cuma selamat pada saat dia hidup. Ketika dia disalib dan dia, misalnya dia hanya manusia, ketika dia mati ya sudah selesai sampai situ. Dan semua nabi-nabi di dunia ini semua metong, habis semua. The end. Ya, hanya Yesus itu yang kekal. Karena itu pengharapan kita itu tidak berakhir pada kematian aja. Yesus itu tetap kekal, dia juga memberikan kita hidup yang kekal. Ya, karena hanya pribadi yang kekal yang dapat memberikan kita kehidupan yang kekal. Luar biasa kan? Kita akan kekal. Orang punya keinginan apa sih? Forever yang ya, semua orang pengen awet. Ya, nanti kita akan terima itu, kehidupan yang kekal. Memang awet terus, muda terus. Ya, jadi nggak usah cari di dunia ini, cuman sementara. Ya, karena kita akan dapat kok itu kekekalan karena Allah kita kekal. Ya, Bapak Ibu, nah ayat ini memberikan kita penghiburan yang besar buat kita, buat orang yang percaya. Karena saat kehidupan, hidup orang bisa berubah-ubah, ya Tuhan tidak berubah. Dan saat manusia bisa mengecewakan, Tuhan kita tidak mengecewakan. Saat dunia tidak stabil atau labil, Tuhan itu selalu stabil, tetap. Sekarang ini penuh perang, ketakutan, ya kan, makin susah cari duit, penuh ketidakpastian. Tapi ya, dasar iman kita tidak berdasarkan keadaan dunia, bukan berdasarkan perasaan manusia. Ingat, karena perasaan itu bisa salah, ya kan? Karena firman Tuhan saja berkata bahwa hati manusia itu licik, ya. Dan kita juga kehidupan kita tidak berdasarkan karena kekuatan kita, tapi harus berdiri di atas Kristus yang tidak berubah. Nah, apa kesimpulannya dari keempat poin tadi? Kita dapat melihat bahwa Yesus itu tetap sama, dan mengapa itu relevan bagi hidup manusia, yaitu karakter Yesus tidak berubah, kasihnya tetap, kekudusannya tetap, kebenarannya juga tetap. Ia tetap mengasihi kita, mengampuni ketika kita salah. Ya, asal datang mengaku sungguh-sungguh dan jangan berbuat dosa lagi. Dan Yesus memanggil orang pada pertobatan. Kemudian kedua, Injil tidak berubah. Ya, budaya, zaman, pengajaran bisa berubah-berubah. Semua berprogres kan. Ada progres ya. Tapi Injil tetap tidak berubah. Makanya kita harus rajin sekali, harus sering sekali baca Alkitab. Kemudian kuasa Yesus tidak pernah berkurang. Dulu dia menyembuhkan, sekarang dia juga bisa menyembuhkan kita. Kenapa tidak? Ya. Dan kemudian Yesus itu kekal sampai selama-lamanya. Tapi kita ingat ya, ketika kita mungkin ada orang yang nggak sembuh, ya Tuhan jangan pernah merasa bahwa oh Tuhan katanya Tuhan dulu sama sampai sekarang sampai selama-lamanya sama, yang nggak. Karena Tuhan itu pikiran Tuhan bukan pikiran kita. Ya. Karena Tuhan bisa menyembuhkan kita dengan berbagai macam cara, atau kadang Tuhan masih izinkan itu terjadi karena yang utama kan keselamatan jiwa untuk hidup yang kekal. Ya Bapak Ibu, ya saat dunia berubah, manusia bisa mengecewakan. Saat hidup ini kita tidak penuh kepastian, tapi kita tetap memiliki Tuhan yang setia dan benar. Mari kita senantiasa hidup penuh rasa kerinduan untuk tetap menyatu dengan Tuhan. Istilahnya begini, jangan cari muka dengan orang lain. Jangan cari muka dengan atasan, cari muka. Apakah itu bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia ya kan?
cari muka dengan orang. Ya kalau orang Manado bilang cari muka, apa itu bahasa Indonesia juga ya Pak? Ya kan? Cari muka. Ya, jangan cari muka dengan orang, nggak cari muka. Jangan cari muka dengan atasan kita. Cari muka sama Tuhan aja, sama Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa.